kita tundukkan kepala. Sekali lagi Bapa, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur Engkau masih memberikan kesempatan yang baik buat kami untuk kami berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarkan malam hari ini Tuhan, hati pikiran kami hanya berfokus hanya tentang Engkau Tuhan, dan menyerahkan setiap problem kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan ini. Biarkan firman Tuhan malam hari ini Tuhan dapat memberikan jalan yang Kau berikan buat kami Tuhan, dan Kau berikan kemenangan buat kami di setiap pergumulan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya Kau berdaulat atas malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, Biasa. sekali lagi kita ayo sama-sama belajar ya. Jadi bukan berarti saya yang bawa renungan saya lebih hebat, lebih baik dari saudara, bukan ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mau tanya sebelumnya, malam hari ini siapa yang tidak punya persoalan, tidak punya pergumulan? Punya. Ya, sekarang yang punya pergumulan angkat tangan. Saya Pak. Semua ya, semua ada pergumulan ya. Berarti kita masih hidup ya. Dan lagi Tuhan mau kita menerima pertolongan daripada Dia ya. Malam hari ini saya ingin berbicara mengenai iman saudara, di mana banyak daripada kita anak-anak Tuhan yang seringkali lemah dalam iman ya. Di dalam Alkitab ini kata pengharapan itu ada 8 kali di Alkitab. Kata kebenaran itu 230 kali. Kata kasih 258 kali. Kata kasih. Kata iman ditulis 558 kali. Berarti iman ini sangat penting saudara. Kita kumpul di tempat ini karena iman, satu iman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Namun seringkali kita masih mengandalkan kekuatan kita. Ya, yang sehat merasa saya tidak mungkin sakit, yang kaya saya tidak mungkin kekurangan ya. Jadi kita seringkali mengandalkan kekuatan kita. Oh saya pinter, saya ngerti firman Tuhan, tidak perlu tanya sama Tuhan dalam memberitakan firman. Ada juga kesembuhan-kesembuhan rohani saudara. Tapi malam hari ini saya ingin mengajarkan kita tentang iman. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang mendatangkan mujizat buat kita. Malam hari ini siapa yang mendambakan mujizat? Nah, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Dasar. Kalau kita bicara tentang dasar, semua hal yang kita lakukan tentang dasar itu sangat berpengaruh dengan apa yang nanti kita bangun. Dalam rumah tangga misalkan, dasarnya kita apa dalam rumah tangga ini? Misalkan, kalau dasarnya cuma berdasarkan materi, berdasarkan fisik yang dilihat, berdasarkan finansial, kita akan rapuh. Tapi kalau dasar daripada rumah tangga, misal ini ya, rumah tangga itu berdasarkan firman Tuhan, maka dalam kita membangun bahtera rumah tangga itu pasti lebih kokoh, lebih indah saudara. Kebetulan saya kan pegang bangunan ya saudara. Saya setiap kali bilang sama tukang saya seperti ini, pondasi harus benar-benar kuat. Karena apa? Ukuran speknya misalkan 5 ton, kita buat 10 ton. Karena apa?
Karena pondasi ini sangat kuat. Kalau ada tanah gerak atau yang lemah ya, tidak menggoyahkan bangunan yang di atas. Gitu. Jadi pondasi ini sangat penting. Jadi iman kita itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara ya. Tapi bukti juga, saudara. Ya, bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi kalau saat ini kita mengalami pergumulan ya, saya pun mengalami pergumulan. Seakan-akan masih belum kita lihat, belum kita terima, tapi kita percaya itu sudah ada. Itu iman. Seringkali kita dengarkan tentang ini, tapi kita dalam menghadapi masalah itu kita lemah. Kita tidak ingat bahwa kalau kita punya iman sebiji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Ya. Jadi bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Ya. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tanpa kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan bisa memiliki iman. Iman timbul dari pendengaran. Jadi malam hari ini kita berkumpul, ya, kita mendengarkan firman Tuhan, roh kita akan terbangun, roh kita akan dikuatkan. Mungkin saat ini kita mengalami persoalan, kita tidak tahu persoalan kita apa, ya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi melalui kita mendengarkan firman, roh kita akan dikuatkan. Saya punya teman, saudara, saya ingat sih. Ini tiba-tiba saya ingat. Dia orang yang cukup, orang luar kota. Dia dulu pelayanan. Tiba-tiba ekonominya jatuh. Singkat cerita, dia meninggalkan Tuhan lalu bunuh diri. Banyak daripada kita demikian juga, saudara. Ya. Kelihatannya menyala-nyala, di ujung-ujungnya buyar. Ya. Karena apa? Tidak ada dasar. Yang kita cari, kita tidak membangun dasarnya, kita cuma lihat ke bangunannya gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa dasar rohani kita itu harus kita perkuat gitu. Harus kita betul-betul perhatikan sehingga kita dalam kehidupan kerohanian kita ini terus dapat terbangun dengan baik, saudara. Iman diperoleh dari percaya dalam hati. Jadi dari dalam keluar. Ya. Seringkali maaf ya, di luar kota ya. Kalau yang dilihat itu baik, iman kita timbul. Biasanya seperti itu. Mestinya iman itu timbul dari hati, saudara. Dari hati kita bisa keluar. Jadi dari dalam keluar, bukan keluar ke dalam. Misalkan gini ya, kasih contoh. Misalkan kerjaan lancar, rezeki banyak, sehat, ya semua baik. Wah, imannya kuat. Itu bukan iman. Iman itu timbul dari hati yang keluar. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada problem, tapi tetap engkau Tuhan yang baik. Engkau sanggup Tuhan. Engkau pasti bisa menolong. Ya toh. Jadi salah satu syarat bagaimana kita bisa menerima pertolongan Tuhan, menerima mujizat Tuhan adalah dengarkan firman Tuhan senantiasa. Mendengarkan firman Tuhan terus supaya iman kita terbangun. Ya. Sehingga dengan kita mendengarkan firman, pikiran kita akan dirubah. Ya, dulu saya ya jujur ya, mungkin saya penakut dulu seperti itu. Ya. Tapi setelah saya mengerti bahwa apa yang ditakutkan di dalam kehidupan ini, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Belum, memang pasti ada problem. Saya pun ada problem. Kalau saya buka mungkin ya, oh gede ternyata problem. Ya, tapi saya tidak pernah takut. Saya terus berkata pada diri saya anakmu Tuhan. Saya memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Itu penting tuh. Apa yang tidak ada menjadi ada. Ya. Seperti contoh Thomas ya. Thomas itu kan bilang, kalau saya tidak mencucukkan jari saya ke luka lambung, saya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Seringkali saya dalam berkomunikasi dengan teman, saudara ya, bilang gini, kalau Tuhan nolong saya mau jadi Kristen. Itu salah.
Kekristenan itu diawali dari iman, gitu ya. Percaya dulu, baru Tuhan menolong. Gitu. Jadi malam hari ini coba kita ingatkan diri kita masing-masing bahwa apakah kita benar-benar di hati kita sudah punya iman yang teguh, iman yang betul-betul bisa menggugah, menggerakkan hati Tuhan. Kita harus seperti Abraham. Abraham itu dijanjikan keturunannya seperti banyaknya bintang di langit, seperti pasir di laut. Tetapi pada usia senja dia tidak punya anak. Ya. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan menepati janjinya. Secara logika manusia itu tidak mungkin, saudara. Tapi Tuhan sanggup. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya pernah sharing sama teman saya ya sekolah waktu reuni itu. Dia suaminya nikah lagi. Suaminya bermasalah dalam rumah tangga. Saya bilang gini, wis, nggak mungkin bisa balik wis. Biarno wis, ya itu imannya dia. Kan nggak mungkin kalau dia percaya, oh suami saya ini pasti balik, pasti berubah, pasti bertobat, maka apa yang diimani itu pasti terjadi. Ya. Yang kedua, mengucapkan kata-kata iman, saudara. Ya, di Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Nah, setiap daripada kita kan pasti kepingin beruntung, saudara ya. Beruntung itu luar biasa loh. Makanya nama saya tuh kan orang-orang manggil Lucky ini ya. Saya bilang bukan Lucky. Nah, Lucky. Jadi bahasa Inggrisan ya. Lucky. Lucky itu artinya beruntung, bejo. Nggak ada sing bisa ngalahno bejo loh ya. Betul nggak ya? Orang lek beruntung itu enak ya. Apa-apa beruntung gitu. Nah, jadi kita harus terus memperkatakan firman Tuhan ya. Pada waktu kita menghadapi masalah, kita harus tetap memperkatakan firman Tuhan. Karena apa? Mulut kita ini ada kuasa. Ini sering kali saya ingatkan kepada setiap daripada kita. Mulut kita ini ada kuasa. Jangan menggunakan mulut kita sembarangan, saudara. Sungguhan, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, di Amsal dikatakan. Jadi hidup dan mati itu dikuasai lidah. Kalau lidah kita gunakan dengan baik, dengan bijaksana, maka kehidupan, berkat dan mujizat itu akan mengalir buat kita. Saya sering, saudara, kadang-kadang saya seperti orang agak gila. Jadi di rumah itu kalau ada masalah itu saya sering kali berkata-kata, Tuhan Yesus sanggup menolong saya. Pasti Tuhan tolong saya. Ya. Jadi saya mau tekankan bahwa mulut ini sangat berkuasa, saudara. Saya ingat ya, saudara saya waktu kecil umur 6 SD, dia tuh masih ngompol. 6 SD itu masih ngompol. Terus mamanya tuh mamane gedak itu kayak ngancam gitu loh, biar nggak ngompol. Kalau si ngompol besok tak umumno di sekolahanmu bahwa kamu masih ngompol. Gitu. Maksudnya dia tuh biar nggak ngompol, maksudnya mamanya. Anak saudara saya ini sekarang umurnya sudah hampir 50. Perkataan mamanya itu sangat diingat sama dia. Dan dia dendam sama mamanya. Kata-kata itu saja loh sampai dendam. Sampai sekarang dia nggak mau campur sama mamanya. Gara-gara cuma kata-kata itu. Karena dia ngomong, mama tahu saya ini belum bisa ndak ngompol. Diancam saya dengan kata-kata seperti itu. Saya malu dong. Jadi cuma kata-kata simple gitu dong. Tapi itu bisa menusuk hatinya dia sampai sekarang dia tidak mau, padahal laki satu, dia nggak mau kumpul sama mamanya. Mamanya hidup sendirian. Cuma gara-gara kata itu dong. Orang Jepang ya pernah meneliti ya, dia pernah ngambil air 2 baskom, yang satu itu selalu dikutuki, kamu jelek, kamu bodoh, kamu itu nggak berguna di lain sing air ini.
Yang satu nih, oh kamu cantik, kamu ganteng, kamu baik, terus dikatakan yang positif ya. Ternyata setelah 3 bulan dikatakan seperti itu, air ini diteliti saudara. Ternyata air yang selalu dikutuki, yang selalu dikata-katain jelek ini, dia seperti tidak senyawa, seperti apa ya, molekulnya itu pencang-pencang. Sedangkan yang dipuji-puji ini, airnya itu semakin jernih, bersih sekali. Berarti perkataan itu sangat penting, saudara. Ya seringkali kita keceplosan ya, keceplosan tuh bahasa Indonesia apa ya, tak kerasa, tak kroso ya. Jadi malam kita mengeluarkan kata-kata yang jelek, tapi kita belajar malam hari ini bagaimana kita mendapat pertolongan Tuhan, salah satunya melalui perkataan. Jangan sampai kita menggunakan mulut kita dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena Pak, mulut ini semakin banyak ngomong, semakin banyak pelanggaran. Dan saya lebih seneng diem, tapi ya namanya tugas ya, maksudnya mau diem renungan ya mesti harus ngomong ya. Jadi kalau tugas itu saya ngomong, saya berusaha seperti itu. Satu lagi contoh ya, ada ahli jiwa ya, dipanggil ke sekolahan. Ada satu kelas ini gurunya tidak bisa ngatasi muridnya itu nakal sekali. Ya, begitu dimulai satu lalu satu kuning, waduh maka sampai gurunya ini mendatangkan ahli psikolog datang ke kelasnya. Setelah itu psikolognya duduk di belakang, gurunya ngajar, lari duduk ya anak-anak, duduk ya, jangan nakal, duduk gitu ya. Gurunya seperti itu. Terus setelah jam pertama selesai, psikolog bilang gini, tadi kamu mengucapkan kata duduk ini 8 kali. Coba nanti ya, jam kedua ngomongnya lebih banyak tentang duduk. Dia bilang gitu, coba ngomongnya lebih banyak tentang duduk. Ternyata jam kedua semakin banyak toh, waduh akal ya. Ayo duduk anak-anak, duduk. Akhirnya 55 kali jam kedua. 55 kali jam kedua. Ini kita fakta ini di luar negeri. Setelah itu jam ketiga, psikolog bilang gini, coba nanti jam ketiga jangan bilang apa-apa, perhatikan yang belajar sungguh-sungguh, yang lari-lari biarkan, yang duduk dia mendengarkan apa pelajaran dengan baik itu pujian, kasih penghargaan, tidak usah fokus yang lari-lari. Coba ya, jam ketiga ternyata dipraktekkan. Orang anak-anak lari kan dia fokus ke 2 orang yang diam, dia niat belajar mendengarkan. Ternyata saudara, waktu berjalan 10, 15 menit, 20 menit, ternyata yang nakal tuh duduk semua. Loh ya, duduk semua. Ini betul, ini psikolog ini. Duduk semua dan dia merasa, loh saya kok enggak diperhatikan. Akhirnya dia duduk semua, jadi manis semua. Nah, jadi dari cerita ini saudara, bahwa seringkali kata-kata kita ini mestinya tidak berguna buat orang lain, menyakiti orang lain, tapi kita tidak kroso. Mungkin kita bisa saling memaafkan, ya misalkan ada masalah kita bisa saling memaafkan, tapi luka di hati ini sulit loh disembuhkan, sulit sekali. Makanya sering Tuhan Yesus kan ngajari kita tentang pengampunan 70 kali 7 kali 7, jadi tak terbatas ya. Yang ketiga saudara, melakukan tindakan iman ya. Kalau kita mau mujizat itu ada, kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus taat akan firman Tuhan. Kadang-kadang maaf ya, contohnya saya sendiri aja ya, kadang-kadang iso ngomong tapi tidak iso ngelakoni. Ya, itu sangat bahaya. Tuhan tidak senang seperti itu. Saya seringkali juga istri saya ingatkan saya misalkan, jangan khawatir gitu ya. Waduh gagal temen lek renungan, jangan khawatir gitu ya. Tapi lek tempat ada masalah, duh, ya opo iya. Jangan khawatir jadi waduh kena wis. Saya mikir waduh. Ya, jadi malam hari ini ya saudara ya, saya tidak tahu pergumulan ibu-ibu ini apa, ya bapak-bapak ini apa. Tapi percayalah,
Tuhan itu sanggup. Tuhan itu bisa menolong kita. Asal kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, taat akan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti menolong kita. Ya, kita koreksi diri ya melalui firman Tuhan yang kita dapat. Kita taat atau tidak firman Tuhan. Apakah kita sudah bertobat apa belum? Seringkali orang tuh ingin pertolongan Tuhan, ingin mujizat Tuhan, tapi dia tidak bertobat. Dia tidak meninggalkan hidup lamanya, gitu loh. Ya, saya rasa ya sulit ya mau menerima pertolongan itu ya. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu akan terjadi di saat kita bertindak. Ya. Jadi di saat kita bertindak itu pertolongan Tuhan akan terjadi. Kalau kita tidak ada tindakan, tidak ada sesuatu yang kita lakukan dengan iman, tidak akan terjadi. Kita harus berani melangkah dengan iman. Mari saudara-saudara, mungkin saat ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kita ingat 3 hal ini ya. Pertama, kita harus apa tadi? Yang pertama, mendengarkan firman. Mendengarkan firman salah satunya persekutuan. Jujur ya, saya sering kali dulu dek kaum pria. Tuhan itu tidak butuh kita kok. Lu tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Karena apa? Kita hari ini tidak kumpul, Tuhan tetap Tuhan kok. Ya toh? Kita sih butuh Tuhan, kita yang butuh firman. Mungkin saat ini kita hadapi masalah, iya ini ada jawaban. Oh ini ada pencerahan dari Tuhan. Kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ya toh? Kita butuh Tuhan. Yang kedua tadi, mengucapkan kata-kata iman. Ya, mulut kita harus kita jaga, jangan sampai kita tidak bisa jaga mulut kita. Karena apa? Kalau kita tidak bisa jaga mulut kita, ya binasa kita akan binasa. Yang ketiga, melakukan tindakan iman ya. Jadi jangan sampai gini, maaf aku kilaf, itu saya tidak setuju. Maaf saya tidak setuju karena apa? Semua itu berawal dari pikiran dulu. Jadi malam hari ini saudara, saya tidak tahu pergumulan kita apa. Ya, kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Ya. Apapun sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin ada kata-kata yang salah. Tuhan Yesus memberkati.